Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar GBHI Pemulihan Batu Riti yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rencananya sore ini kita akan beribadah disertai perjamuan Tuhan. Tetapi keadaan belum memungkinkan karena kita masih menerapkan social distancing. Hari ini adalah peringatan kematian Tuhan. Tetapi pesan ini tidak fokus pada kematiannya. Karena Kristus sudah bangkit dan naik ke surga. Dan pada waktunya nanti Ia akan datang kembali. Jadi kita fokus pada pesan terakhir Kristus. Sebelum Ia berdoa di Taman Getsemane. Dan ditangkap oleh imam-imam kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua. Pesan tersebut disampaikan dalam bentuk memecahkan roti atau disebut perjamuan Tuhan. Pesan tersebut tentang masa depan yang jauh, tentang kedatangan Kristus kedua kali, juga tentang misi Allah yang harus dilaksanakan oleh gerejanya sementara menunggu kedatangannya kembali. Memecahkan roti yang dilakukan Tuhan Yesus pada malam sebelum penangkapannya diterima oleh para murid sebagai ketetapan untuk dilaksanakan secara teratur. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 menyebutkan bahwa jemaat mula-mula selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan upacara gereja ini diteruskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ada 3 hal penting perlu diperhatikan dalam melaksanakan perjamuan Tuhan. Yang pertama, sebagai peringatan akan kematian Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perjamuan Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan sebagai jalan pengampunan dosa. Maka selayaknya jika jemaat merasakan kesan mendalam terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib. Pernahkah saudara mengalami pertolongan orang sehingga seakan tidak mampu melupakan kebaikannya? Pertolongan Kristus yang dilakukannya di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dan akibat dosa tentu saja lebih besar nilainya dari pertolongan apapun atau oleh siapapun. Sementara mengangkat roti dan memakannya, itu menolong kita untuk merasakan kasih Kristus dalam hidup kita, yang semakin dalam kita rasakan dalam hidup kita sepanjang masa. Yang kedua, sebagai pengingat bahwa jemaat adalah keluarga Allah. Ayat 25, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjamuan Tuhan juga membangun kesadaran jemaat bahwa kita diikat oleh perjanjian baru dengan darah Kristus sebagai satu umat atau keluarga Allah. Perjanjian lama berkata tentang umat Israel yang diikat perjanjian sebagai umat Allah oleh darah binatang. Tetapi kita atau jemaat Tuhan diikat oleh darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.
Seperti Israel diikat menjadi satu umat, demikian pun gereja sebagai satu tubuh Kristus. Ketika mengangkat dan meminum anggur, kita diingatkan bahwa kita ini satu keluarga yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Bapa di dalam Kristus. Tetapi untuk apa kita diikat menjadi satu keluarga? Yaitu untuk bersaksi sebagai jemaat yang satu, bukan yang terpecah belah, yang semestinya hidup dengan harmonis dan tidak saling menolak. Yang ketiga, sebagai sarana dan pendorong untuk bertekun memberitakan Kristus. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika kita menikmati perjamuan Tuhan, kita melakukannya sebagai kesaksian atas kematian Kristus, dalam pengertian bahwa Ia juga telah bangkit, naik ke surga, mencurahkan rohnya, dan mendirikan jemaatnya. Jemaat merupakan kesaksian umat Kristus yang telah ditebus melalui kematiannya, juga kesaksian sebagai umat Allah yang hidup dan yang benar. Perjamuan Tuhan merupakan kesempatan bagi jemaat untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tentunya setelah keluar dari gereja, diharapkan jemaat pergi bersaksi, melaksanakan misi pemulihan yang belum selesai. Seseorang bisa pergi sendiri memberitakan Injil, tetapi jemaat harus melakukan lebih dari sekedar penginjilan pribadi. Dalam kebersamaan dan kesatuan di dalam Kristus, jemaat melaksanakan pelayanan misi yang belum selesai hingga kini. Dan sampai kapan kita pergi memberitakan Kristus? Kita melakukan pelayanan misi hingga kedatangan Kristus kembali, sampai Ia datang. Ketika menikmati perjamuan Tuhan, mensyukuri pengampunan dosa kita melalui kematian Kristus, menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, dan terus melakukannya sampai Ia datang kembali. Artinya, sementara menantikan kedatangan Tuhan kembali, jemaat senantiasa bergiat dalam pelayanan misi. Dalam kesemuanya itu, perjamuan Tuhan merupakan roh atau semangat bagi jemaat dalam menjalankan misi Allah, memberitakan kerajaannya sampai Ia datang menggenapinya. Dalam pengertian ini, perjamuan Tuhan itu misioner, jadi merupakan titik pangkal misi Allah. Dengan kata lain, bahwa dasar dari misi adalah kematian dan kebangkitan Kristus, dilaksanakan dalam kebersamaan sebagai umat perjanjian Tuhan. Isi beritanya adalah Kristus yang bangkit dan dilaksanakan hingga kedatangan Kristus kembali. Jadi saudara sekalian, meskipun kita tidak makan roti dan minum anggur perjamuan hari ini, tetapi mari kita taati pesannya. Dimanapun kita berada saat ini, mari tetap bergairah bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan bersaksi bahwa kita adalah umat Allah yang hidup dan yang benar. Mari kita bergairah dalam misi Allah hingga saatnya tiba kita menikmati perjamuan bersama Kristus di surga. Seperti pesan Tuhan dalam Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu, dalam kerajaan Bapakku. Tuhan memberkati.